Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, Bu Diana, apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak Sofyan. Waalaikumsalam Pak Sofyan. Oh iya, Bu Ida, hari ini kita akan melaksanakan, saya akan melaksanakan supervisi dengan Ibu, begitu ya. Jadi sebelum mulai, saya ada beberapa pertanyaan untuk memastikan supaya kegiatan supervisi kita ini bisa berjalan dengan baik dan berdampak pada buat semuanya. Yang pertama, pada kegiatan supervisi hari ini Ibu mau mengembangkan kompetensi apa ya Bu ya? Ya, kali ini di kesempatan kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi berfokus pada coaching gitu ya. Jadi dari kompetensi coaching ini kan ada salah satunya adalah berfokus pada coaching gitu ya, tapi tidak berfokus pada masalah. Nah, itu yang terkadang saya masih kurang gitu, yang saya rasakan saya masih kurang. Baik, baik. Jadi Ibu ingin kompetensinya berfokus pada coaching, kemudian untuk pada bagian berfokus pada coaching itu, bagian mana yang mungkin lebih ingin saya amati lagi? Mungkin pada bagian pertanyaan ya Pak ya. Bagian pertanyaan itu apakah pertanyaan yang saya ajukan itu masih berfokus pada coaching atau masih berfokus pada masalah? Jadi di pertanyaan ya, jadi apakah misalnya tetap fokus ke coaching atau mungkin sudah lari nih ke masalah gitu ya? Oke, yang berikutnya, pertanyaan berikutnya dari saya adalah eh, menurut Ibu eh, apa penilaian Ibu nih yang akan kita kembangkan yang akan dikembangkan oleh Ibu ini ya terkait dengan fokus ke coach itu seberapa penting buat Ibu? Bagi saya sangat penting ya, karena ini kan menjadi mindset seorang coach gitu ya, supaya solusi yang bisa saya inginkan juga keluar gitu loh. Artinya mindsetnya itu kan saya harus ini salah satunya, bahwa kita harus berfokus pada coaching gitu. Jadi saya pengen itu lebih bisa tergali lagi. Baik, saya sudah mencatat dan saya akan mempersiapkan untuk melakukan supervisi Ibu. Silakan Ibu melaksanakan proses coaching. Dipersilakan Ibu. Ya, pagi Bu Diana. Pagi Bu Ida. Gimana kabarnya Bu Diana? Alhamdulillah Bu, baik, tapi ya sedikit ada yang dipikirkan. Kira-kira apa nih, kita mau ngobrol apa nih Bu? Pengen tahu juga kira-kira apa yang sedang dalam masalah Bu Diana. Iya Bu Ida, saya ingin mendapatkan sesuatu nih dari ngobrol sama Bu Ida nih. Saya rasa khawatir saya sedikit, atau rasa apa ya, sesuatu yang saya pikirkan itu bisa saya dapat solusi gitu loh Bu Ida. Kira-kira kalau boleh saya tahu nih, gambaran masalah Bu Diana itu apa sih gitu? Oh, jadi saya punya anak kesayangan nih Bu Ida. Di kelas saya itu, saya kan perwalian kelas 12 IPA 3. Saya punya anak kesayangan, saya sebut anak kesayangan karena memang saya agak intens banget komunikasi sama anakku ini. Nah, anakku ini selalu terlambat datang ke sekolah. Kemudian bukan hanya terlambat ke sekolah, juga terlambat dalam pengumpulan tugas ke hampir ke seluruh guru gitu loh Bu Ida. Jadi saya padahal
eh, hampir setiap hari mengingatkan, ngobrol dengan dia, tapi nampaknya sulit untuk berubah kebiasaannya Bu Ida. Nah, kalau boleh saya fokuskan lagi nih Bu untuk masalah yang akan kita obrolin, itu masalahnya itu yang akan kita bahas itu keterlambatan dia atau tugas-tugas yang nggak dikumpulkan. Oh, saya mau fokus pada kebiasaan dia, Bu Ida, supaya kalau bisa dia dalam banyak aktivitas tepat waktu gitu loh, Bu. Apakah dalam tugas, apakah datang ke sekolah gitu. Jadi dia mempunyai kebiasaan tepat waktu gitu loh, tidak sesuai dengan memang tata tertib yang ada di sekolah yang sudah dibuat kesepakatan gitu. Berarti mungkin kaitannya dengan masalah kedisiplinan ya Bu Diana ya? Iya, betul Bu Ida, mengarah ke sana. Nah, kalau Bu Diana lihat dan amati gitu ya selama ini, kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan dia indisiplin seperti itu? Jadi memang anakku ini susah bangun, sehingga sudah dibangunkan pun oleh orang tua, dia tetap sulit gitu. Jadi orang tuanya pun sudah menyerah gitu, artinya memberikan sepenuhnya kepada kebijakan sekolah. Apapun yang dilakukan sekolah, orang tua akan terima tanpa ada komplain gitu Bu Ida. Jadi sulit untuk bangun, tidak ada rasa apa ya, semangat belajar, jadi tidak mau tahu. Akhirnya kalaupun terlambat ya is oke, nggak masalah gitu buat dia Bu Ida. Karena tidak mungkin tidak memikirkan kali ya, atau belum terpikirkan, bukan belum pikiran, tapi tidak terpikirkan kali nanti masa depanku akan seperti apa ya kalau kebiasaan saya seperti ini akan saya lakukan terus. Nah seperti itu mungkin sehingga dia sulit untuk berubah gitu. Nah, kalau yang pernah Bu Diana lakukan sendiri, treatment apa nih ke anak itu bagaimana? Kalau saya sudah ngobrol secara non formal sudah sering, artinya dari WA, tatap muka, bahkan ngomong di kantin, di perpustakaan, di ruang guru, dalam beberapa situasi sudah ngobrol. Saya sudah sering apa namanya ya, sangat baik lah menurut kategori saya sih, tidak pernah ada rasa marah. Paling saya hanya tanya kenapa nak, kenapa masih belum berubah, kenapa hanya berubah sehari, besoknya kembali lagi. Sering saya tanya seperti itu. Jadi treatment yang saya berikan ya itu yang pertama. Yang kedua saya sudah membuat surat panggilan dengan guru BK kepada orang tuanya, sudah saya panggil. Dan memang dia berubah, tapi hanya sekali, sehari lah gitu, tidak konsisten. Paling hari berikutnya berubah lagi, kembali kepada habitatnya gitu. Seperti itu Bu Ida. Nah, dari treatment yang sudah Bu Diana lakukan kan sepertinya masih belum signifikan ya perubahannya. Kira-kira ada rencana aksi lain nggak yang Bu Diana ingin lakukan lagi? Saya harus memikirkan ide-ide lain kali ya Bu Ida. Kalau sampai hari ini saya itu sudah melakukan banyak usaha. Saya sudah ngobrol dengan temannya supaya selalu juga membantu saya mengingatkan anak ini, belum ada hasilnya. Saya ngobrol dengan orang tua, belum ada hasilnya. Jadi saya kayaknya masih kerja keras mencari ide-ide yang lebih jitu mungkin, yang bisa mengubah perilaku anak ini, karena anak ini kan kelas 12. Tidak boleh dikeluarkan dari sekolah, dan mungkin ada peraturan pemerintah juga yang tidak boleh mengeluarkan siswa gitu ya. Kalau anak ini secara apa ya namanya, kalau merespon guru atau siapapun, tutur kata sangat sopan. Dia tidak pernah melawan atau kontra pada yang kita sampaikan. Paling dia hanya bilang, maaf ya Bu, saya terlambat lagi hari ini. Hanya itu saja. Dan apapun yang kita kasih sanksi, dia akan terima dengan baik tanpa komplain gitu. Bahkan kalau kita suruh
ya sudah kamu saya keluarkan saja, dia pasti akan terima. Tapi kan saya tidak mau seperti itu gitu loh Bu Ida. Saya maunya anak ini lulus dengan baik gitu ya, walaupun mungkin tidak mendapatkan nilai maksimal seperti siswa lainnya gitu Bu Ida. Nah, dari tadi ya langkah-langkah Bu Diana sebetulnya sudah sangat bagus tuh ya. Tapi kepikiran nggak ada hal lain yang mungkin belum Bu Diana lakukan, tapi pengen Bu Diana coba gitu? Apa ya Bu Ida? Saya pun lagi berusaha keras memikirkan karena anak ini apa ya, satu hari nggak terlambat pasti kepala sekolah akan melaporkan kepada kita karena data dari piket langsung sampai ke kepala sekolah. Kepala sekolah akan telepon kita, anaknya terlambat, mohon direspon, ditindaklanjuti. Kali besoknya juga kepala sekolah akan telepon kita, ditindaklanjuti. Kalau 3 kali, maka orang tua kita panggil. Dan saya sudah pakai surat materai juga Bu Ida, karena memang beberapa kali sudah saya panggil orang tuanya dan orang tuanya sudah setuju. Jadi intinya memang orang tua ini sudah pasrah gitu, anak ini mau dikeluarkan silahkan, dan anak ini pun nggak peduli dia mau dikeluarkan apa enggak gitu ya. Tapi kita hati nuraninya guru, warga sekolah ingin membantu anak ini sampai lulus dengan baik, tapi tentunya nggak enak sama siswa lain kok kadang-kadang dia nggak sekolah masih diterima dengan baik, tidak ada sanksi mengeluarkan. Nah itu kan jadi dilema baru juga ya gitu Bu Ida. Rasanya seperti tidak adil gitu sama siswa lain gitu Bu Ida. Yang siswa lain tepat waktu, belajar baik, mengumpulkan tugas tepat waktu, sementara anak-anak kan berbeda-beda gitu. Nah, jadi mungkin saya idenya akan cari ide-ide baru lagi mungkin ya Bu Ida. Mungkin saya diberikan masukan bagaimana cara menangani anak yang satu ini. Nah, kira-kira ada orang lain nggak yang bisa membantu untuk menjalankan aksinya Bu Diana ini? Kalau bekerja sama dengan guru BK terkait penanganan disiplin siswa, dan saya waktu itu sudah sering dengan guru BK. Ya, dalam menangani Rizky ini kami berdua tim sama guru BK atau koordinator guru BK juga sudah mungkin ya konsisten sama guru BK kali ya Bu, karena kalau guru-guru mata pelajaran Rizky ini agak enggan Bu Ida karena beberapa kali diingatkan tidak mau dan akhirnya hanya menyerahkan sepenuhnya kepada wali kelasnya saja gitu. Kalau wali kelasnya bisa handle maka kalau wali kelasnya nggak bisa handle ya. Itu ide yang bagus Bu Diana. Mungkin memang tadi yang seperti Bu Diana sampaikan ya lebih intensif lagi ke guru BK gitu untuk menangani kasus anak ini gitu ya. Nah mungkin dengan aksi Bu Diana yang berusaha untuk coba intens lagi ke guru BK akan mendapatkan solusi-solusi lain gitu ya, yang pertama mudah-mudahan bisa merubah anak ini. Nah, dari hasil obrolan kita, kira-kira apa yang bisa Bu Diana simpulkan? Ya, saya sedikit rasa apa ya, beban sedikit hilang Bu Ida karena saya mengeluarkannya gitu. Apa yang berat-berat saya keluarkan karena saya agak mumet dengan anak ini. Yang kedua mungkin saran dari Bu Ida, saya akan lebih intens komunikasi dengan guru BK, akan saya lakukan kembali karena memang ada rasa malas juga karena udah terlalu sering nggak ini gitu ya. Tapi mungkin saya akan kembali lagi untuk lebih intens lagi kepada guru BK untuk menangani si Rizky ini. Nah, untuk menjalankan rencana aksi tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Diana lakukan? Ya, saya akan berhubungan dengan guru BK dan mencari ide bersama-sama guru BK
tindak lanjut penanganan si Rizky ini mungkin segera mungkin ya Bu Ida ya. Karena kan anak ini butuh solusi tentang masalahnya yang ada di sekolah. Itu mungkin ya Bu Ida yang saya lakukan. Ya, terima kasih Bu Diana atas obrolan kita. Mudah-mudahan bisa manfaat ya. Buat saya juga jadi masukan juga nih buat menangani anak-anak di kelas saya yang punya kasus serupa. Terima kasih Ya. Bu. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih banyak sarannya. Ya, sudah Pak Sofyan. Baik, wah, percakapan yang luar biasa. Aduh, saya sampai apa ya, tersepona. Oke, kita mulai ya sesi supervisi setelah kita melakukan tadi Ibu Ida melakukan kegiatan coaching, tapi kita mulai dengan ini dulu seperti biasa. Menurut Ibu nih gimana nih? Tadi kan Ibu punya target ya supaya bagaimana Ibu supaya fokus ke apa ke Koci gitu, ke Budiana, ke Budiananya dan bukan ke kesalahan Budiana. Menurut Ibu sendiri nih, selama dialog tadi berlangsung seperti apa, Bu? Ya, selama tadi dialog berlangsung, saya sih merasa ada sedikit peningkatan ya Pak ya. Dari yang sebelumnya saya mungkin merasa masih di angka 5 gitu. Kalau tadi saya merasa sih sudah ada peningkatan di angka 7. Oke. Peningkatannya di mana tuh? Yang Ibu tahu gitu yang apa? Yang Ibu tahu dari jadi progresnya itu ke arah di bagian mananya? Yang menjadi progres. Saya berusaha ya dari pertanyaan yang saya ajukan, saya berusaha untuk konsisten ya berfokus pada coaching gitu. Cuman saya juga belum tahu gitu apakah masih ada gitu ya dari pertanyaan yang saya lakukan masih berfokus pada masalah atau enggak gitu. Oke, baik. Begini ya Ibu ya, izinkan saya nih mau menyampaikan hasil pengamatan saya selama proses coaching tadi berlangsung. Boleh ya Bu ya? Yang pertama, Ya, dengan senang hati Pak. yang pertama di catatan saya ini tadi Ibu menyampaikan seperti ini, oh berarti ada tugas-tugas dia gitu ya, yang belum selesai atau keterlambatan gitu. Jadi apa ya, Ibu mengutip ke istilahnya apa, seolah-olah masuk ke arah permasalahan anaknya gitu ya. Walaupun mungkin saya kembali apakah itu karena Ibu bertanya ini dalam konteks apa mencari kata kunci atau seperti apa gitu ya Bu ya. Nanti itu yang pertama. Yang kedua, ketika Ibu tadi menyampaikan faktor apa yang membuat ia menjadi kurang disiplin. Faktor-faktor apa yang membuat anak itu kurang disiplin gitu kan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Ibu tadi mengatakan oh ya memang sebaiknya kita harus ke apa memang apa harus bersama dengan guru apa dengan guru BK, bekerja sama dengan guru BK begitu ya. Nah, itu mungkin 3 hal yang menjadi catatan saya. Jadi makanya saya konfirmasi lagi ke Ibu dari hasil pengamatan yang saya lakukan tadi. Tapi secara ini dari sekian banyak dialog itu Ibu ya mungkin kalau saya sih ya penilaian saya sih lebih tinggi gitu. Kalau tadi kata Ibu berapa tadi? 7 ya Bu ya?
Kayak kalau menurut saya mungkin 8 lah Bu ya. Maksudnya apa mungkin 8 itu udah apa sudah ini dan dari apa yang sudah Ibu lakukan dengan kerumitan dan permasalahan yang coach Ibu hadapi gitu. Bagaimana menurut pendapat Ya, Ibu? ya Pak, dari apa yang Bapak sampaikan, alhamdulillah saya juga memahami sih memang itu yang terlewat dari saya ya. Kekurangan itu yang memang itu yang saya rasakan gitu ya, bahwa saya memiliki kecenderungan lebih pada ke masalah ketimbang ke coachingnya. Terima kasih Pak atas masukannya, dan saya juga bagi saya apa yang tadi Bapak sampaikan memang benar gitu. Saya melakukan hal itu dan itu yang luput dari saya, artinya itu kesalahan yang saya lakukan gitu. Nah, mungkin ini ya Bu ya terakhirnya Ibu apa ya? Apa hal kan sejauh ini sudah sangat luar biasa ya Bu ya progres Ibu dari sebelumnya. Nah, hal apa lagi nih yang bisa Ibu maksimalkan begitu ya supaya Ibu makin apa ya? Mungkin apa positioning ketika penempatan pertanyaan dan sebagainya itu tidak lagi kejebak ke arah situ. Hal apa nih yang bisa Ibu lakukan? Ya, ke depannya yang bisa saya kembangkan dari kekurangan saya tadi gitu ya, bahwa saya lebih harus konsisten gitu ya, konsisten dari awal, fokus pada coachingnya, tidak pada masalah. Dan mungkin saya harus bisa menemukan kata kunci gitu ya, kata kunci itu yang kemudian saya kembangkan ke pertanyaan untuk coachingnya gitu ya, fokus pada coachingnya. Jadi dua hal itu sih yang saya ingin kembangkan nanti ketika saya akan melakukan coaching lagi. Jadi kalau saya simpulkan sebagai penutup, jadi istilahnya Ibu masih terjebak dengan ketika memilih kata kunci, gitu ya. Kata kunci itu yang harusnya kata kuncinya itu di permasalahan koci, tapi kita malah mengambil kata kunci apa sih kasus gitu atau permasalahan gitu, apa sih objek gitu ya, objek yang diceritakan gitu. Mungkin seperti itu ya, Bu ya. Ya benar Bapak. Terima kasih Bapak atas masukannya. Kedepannya mungkin saya akan perbaiki dan bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih Ibu. Luar biasa kegiatan supervisi hari ini. Sampai ketemu lagi di kegiatan berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terus meningkat menjadi baik dan terus menjadi baik. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.